Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Peristiwa ini terjadi pada malam 27 Rajab, tahun ke-10 kenabian, ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, lalu naik ke langit dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagaimana cara memahami peristiwa Isra Mi'raj di zaman modern ini, di mana ilmu dan teknologi telah berkembang pesat? Apakah peristiwa Isra Mi'raj masih relevan dengan perkembangan zaman? Dan apakah peristiwa Isra Mi'raj ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Jawabannya tentu saja. Tapi sebelumnya jangan lupa share postingan ini sebanyak-banyaknya kepada orang kesayangan kalian. Perjalanan super cepat dengan buruk. Salah satu hal yang menakjubkan dari peristiwa Isra Mi'raj adalah kecepatan perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam waktu semalam saja, dia mampu menempuh jarak ribuan kilometer dari Mekah ke Yerusalem, lalu naik ke langit dan kembali lagi ke Mekah. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya adalah dengan menggunakan buruk. Ya, buruk adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tunggangan Nabi Muhammad SAW. Buruk digambarkan sebagai makhluk yang berwujud seperti kuda, tapi memiliki sayap dan terbuat dari cahaya. Buruk memiliki kecepatan yang sangat tinggi, bahkan melebihi kecepatan cahaya. Seperti yang kita ketahui, kecepatan cahaya adalah kecepatan tertinggi yang bisa dicapai oleh materi dalam alam semesta. Cahaya bisa menempuh jarak sekitar 300.000 km dalam 1 detik. Artinya dalam 1 detik cahaya bisa mengelilingi bumi 7 kali. Namun buruk lebih cepat daripada itu. Dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Salah satu penjelasan yang bisa kita gunakan adalah teori relativitas khusus yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Teori ini menyatakan bahwa kecepatan cahaya adalah konstan, tetapi waktu dan ruang adalah relatif. Artinya waktu dan ruang bisa berubah-ubah tergantung pada kecepatan pengamatnya. Menurut teori ini, jika seseorang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka waktu akan berjalan lebih lambat dan ruang akan menyusut bagi orang tersebut. Inilah yang disebut dengan efek dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Efek ini semakin besar jika kecepatan semakin tinggi. Jadi, jika buruk bergerak dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya, maka waktu dan ruang akan berubah secara drastis bagi Nabi Muhammad SAW. Waktu akan berhenti dan ruang akan menjadi nol. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak akan merasakan adanya waktu dan jarak dalam perjalanannya. Bagi beliau, perjalanan dari Mekah ke Yerusalem lalu naik ke langit dan kembali lagi ke Mekah hanya terasa sekejap saja. Komunikasi antar dimensi dengan malaikat. Hal lain yang menakjubkan dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah komunikasi yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan para malaikat, termasuk malaikat Jibril yang mendampingi beliau dalam perjalanannya. Bagaimana bisa manusia berbicara dengan malaikat? Jawabannya adalah dengan menggunakan gelombang dan getaran yang dipasang pada diri Nabi Muhammad SAW. Gelombang dan getaran ini adalah teknologi ilahi yang memungkinkan Nabi Muhammad berkomunikasi dengan malaikat yang berada di dimensi yang berbeda. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya. Malaikat tidak memiliki materi, tapi memiliki energi. Malaikat berada di dimensi yang berbeda dari dimensi manusia. Dimensi manusia adalah dimensi ruang dan waktu, sedangkan dimensi malaikat adalah dimensi frekuensi dan vibrasi. Frekuensi adalah ukuran seberapa cepat sesuatu bergetar, sedangkan vibrasi adalah gerakan naik turun dari sesuatu yang bergetar. Semakin tinggi frekuensinya, maka semakin tinggi pula getarannya. Malaikat memiliki frekuensi dan getaran yang sangat tinggi, sehingga tidak bisa dilihat dan didengar oleh manusia. Namun, Allah memberikan kemampuan khusus kepada Nabi Muhammad untuk bisa melihat dan mendengar malaikat. Allah memasang gelombang dan getaran pada diri Nabi Muhammad yang sesuai dengan frekuensi dan getaran malaikat. Dengan demikian, Nabi Muhammad dapat berkomunikasi dengan para malaikat tanpa hambatan. Jadi, inilah contoh bagaimana peristiwa Isra Mi'raj menunjukkan keajaiban teknologi ilahi yang tidak bisa ditandingi oleh teknologi manusia. Meskipun manusia telah menciptakan berbagai alat komunikasi yang canggih seperti telepon, internet, dan satelit, namun tidak ada yang bisa menandingi gelombang dan getaran yang dipasang pada diri Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan adanya video ini dapat menambahkan kecintaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan semoga kita termasuk orang-orang yang benar.